Dr. Abdurrahman, mantan Hakim Agung dalam bukunya yang berjudul Sang Pemikir Hukum, dalam halaman 305 menyatakan bahwasanya hukum haruslah mengikuti dan memahami nilai hukum yang adil dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, penggunaan NIK, NPWP, dan berbagai kartu lainnya oleh masyarakat dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi menimbulkan banyak keluhan hingga bermunculan saran masyarakat agar semua kartu dijadikan satu. Hal ini juga berdampak pada pertumbuhan pajak dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang 2023 signifikan sebesar 48,6%. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP dapat mendongkrak penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengamini dua poin urgensi. Yang pertama, pengintegrasian NIK dan NPWP juga memiliki implikasi penting dalam mengatasi masalah shadow ekonomi yang signifikan di Indonesia. Jika melihat manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Penerimaan Negara, PPTAK memperkirakan jika shadow ekonomi di Indonesia mencapai 8,3% sampai 10% dari PDB. Data yang terintegrasi dapat mendukung lembaga penegak hukum PPTAK dalam melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Informasi yang lebih lengkap dan terstruktur dapat mempercepat identifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Yang kedua, di Indonesia saat ini kita memiliki berbagai identifikasi. Hal ini menimbulkan kompleksitas bagi berbagai pihak. Masyarakat harus mengingat banyak nomor untuk berbagai keperluan administratif yang dapat menyebabkan kebingungan dan potensi kesalahan dalam penggunaan nomor tersebut. Berdasarkan poin urgensi tersebut telah selaras dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ayat yang keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Artinya, tujuan negara Indonesia adalah melindungi dalam artian memberikan perlindungan terhadap warganya dalam keadaan apapun, dan telah selaras pula dengan filosofis Gurusullah bangsa Indonesia, tepatnya sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks perlindungan data pribadi, keadilan sosial menuntut perlakuan yang adil terhadap hak-hak individu untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka. Integrasi NIK dan PWP harus memastikan bahwa penggunaan data pribadi hanya untuk tujuan administrasi perpajakan yang sah dan tidak merugikan hak-hak individu. Negara harus memberikan rasa aman, nyaman, dan damai bagi keberlangsungan hidup warganya. Sehingga kami kembali mendeklarasikan dan mengamini mosi kali ini dengan poin solusi, yakni meningkatkan sistem keamanan perlindungan data pribadi, misalnya melalui sistem blockchain serta meningkatkan sumber daya manusia yang memadai untuk melindungi data pribadi. Maka dari itu, fokusnya pada penguatan sistem bukan pada pemisahan nomor NIK dan NPWP, yang pada akhirnya dengan solusi ini, pengintegrasian NIK dan NPWP dapat diimplementasikan untuk kedepannya. Salam Yuris, salam luar biasa. Strictly Spandewet. Apa kata undang-undang, itulah hukumnya. Dewan Juri menurut pasal 28D ayat 1, warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak privasi, yaitu hak untuk mengendalikan informasi pribadi mereka dan menentukan bagaimana informasi tersebut digunakan. Pasal 28D ayat 1 melindungi individu dari pelanggaran privasi yang dapat berakibat pada kerugian non-material tersebut. Sebagaimana yang dikutip dari CNBC Indonesia, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia juga menyebutkan bahwa pengintegrasian NIK dan NPWP ini untuk konsistensi dan administrasi perpajakan atau sistem perpajakan di Indonesia yang lebih sederhana. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Profesor Mirza Satria Buwana dalam bukunya yang berjudul Perbandingan Hukum Tata Negara pada halaman 54 pernah menjelaskan bahwasanya hukum negara harus selalu dinalar oleh sejauh mana kemanfaatan sosial yang diterima masyarakat. Memasuki paparan argumentasi kami yang pertama pada pasal 2 ayat 1 dan 1A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang menjadi dasar pengintegrasian NIK dan NPWP ini. Hal ini juga tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112 PMK.03/2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintahan. Pada bagian konsiderasi menyatakan tujuan dari integrasi yang pada intinya bahwa untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak selain wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Argumentasi kami yang ketiga, adapun terkait kerahasiaan mengenai data dan informasi wajib pajak yang harus dijaga oleh Fiskus sudah diatur secara jelas dan lengkap dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada pasal 34 ayat 1 yang pada intinya setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 2 menyebutkan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan. Ayat 2, pejabat dan atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintahan yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. Dari penjelasan pasal tersebut diketahui bahwa data dan informasi wajib pajak merupakan rahasia. Argumentasi kami yang keempat, kerahasiaan data dan informasi pajak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengakuan pajak. Dalam pasal 21 bab 10 tentang manajemen data dan informasi, dinyatakan bahwa menteri, wakil menteri, pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengakuan pajak dilarang mengucapkan, menyebarluaskan dan atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepada pihak lain. Pegawai maupun peserta tax amnesty dilarang menghidupkan perangkat seluler maupun kamera untuk mencegah bocornya data. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi sekaligus memastikan kepada wajib pajak bahwa data-data yang ada di kantor pajak itu aman, karena dengan hacker bisa mengambil foto dan bisa disebarkan. Data dan informasi yang disampaikan wajib pajak dalam rangka kemampuan pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan wajib pajak sendiri. Memasuki argumentasi kami yang kelima, hal ini sejalan dengan tujuan hukum. Teori Gustav Rothbard tentang kepastian hukum yang bersumber dari hukum online. Teori ini menekankan pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam peraturan hukum serta penerapannya yang menyatakan hukum bisa saja tidak adil, tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil. Dengan mengintegrasikan NPWP ke dalam NIK, sistem administrasi pajak menjadi lebih struktur dan lebih mudah dipahami oleh warga negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi ketidakpastian dalam hal administrasi perpajakan. Salam yuris, salam luar biasa. Less pros visit, non res visit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan Juri, pembicara pertama dan kedua kami telah membangun argumentasi yang kuat akan mengapa kita harus mengamini mosi kali ini. Survei Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kata Data Insight Center yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan perlindungan data pribadi masih tergolong rendah. Survei itu mencatat bahwa 53,6% responden memiliki tingkat perlindungan data pribadi rendah, sedangkan responden yang memiliki tingkat perlindungan data pribadi tinggi hanya 46,4%. Memasuki argumentasi kami yang pertama akan betapa pentingnya integrasi NIK dan NPWP yaitu untuk kemudahan dalam administrasi pajak. Integrasi data ini juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan verifikasi data secara lebih cepat dan efisien, sehingga proses administrasi pajak menjadi lebih lancar dan transparan. Kemudian, poin yang kedua yaitu pengawasan pajak yang lebih baik. Dengan data wajib pajak yang terintegrasi, otoritas pajak dapat melakukan analisis dan pemantauan secara real time terhadap aktivitas dan transaksi wajib pajak. Hal ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pajak seperti penghindaran atau penggelapan pajak. Misalnya, jika terdapat ketidaksesuaian antara pendapatan yang dilaporkan dengan data transaksi yang tercatat, otoritas pajak dapat segera mengambil tindakan untuk menyelidiki dan menindaklanjuti. Lalu poin yang ketiga yaitu berkenaan dengan keamanan data. Dengan adanya pengintegrasian, wajib pajak dapat merasa lebih tenang dan yakin bahwa data pribadi dan informasi pajak setiap wajib pajak aman dan terlindungi. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan juga dapat meningkat karena adanya jaminan keamanan data yang lebih baik.
Dewan Juri, negara sebenarnya agak tertinggal dalam hal pengintegrasian NIK dan NPWP, sebab negara lain seperti halnya Swiss sudah terlebih dahulu melakukan pengintegrasian NIK dan NPWP. Hal ini diungkapkan staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak yaitu Yon Arsal yang menyatakan bahwa ketika beliau bertolak ke Swiss, beliau berbincang dengan orang yang bekerja di kantor pajak Swiss yang menyatakan bahwa anak yang baru lahir melakukan registrasi di kantor pajak, bukan melalui catatan sipil. Kemudian kita berkenaan dengan efisiensi layanan publik. Dengan satu identitas tunggal, masyarakat tidak perlu mengurus banyaknya dokumen identitas yang berbeda untuk keperluan administrasi dan transaksi. Sistem identitas tunggal ini akan bermanfaat bagi masyarakat karena wajib pajak hanya perlu menggunakan satu identitas untuk berbagai keperluan seperti mengurus administrasi kependudukan, perbankan, kesehatan, dan lain-lain. Misalnya, untuk membuka rekening bank, mengajukan kredit, atau mendapatkan layanan kesehatan, masyarakat tidak perlu lagi membawa banyak dokumen identitas karena semua informasi yang diperlukan sudah terintegritas dalam satu sistem. Hal ini tidak hanya mengurangi beban administratif bagi masyarakat, tetapi juga mempercepat proses layanan publik sehingga masyarakat dapat mendapat layanan yang lebih cepat dan efisien. Maka dari itu, solusi yang dapat kami berikan yaitu dengan meningkatkan sistem keamanan data pribadi guna mencegah bobolnya data yang seringkali diakibatkan oleh ransomware. Baik dengan cara meningkatkan sistem keamanan melalui perangkat lunak, bisa juga dengan melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan hal ini agar berhati-hati saat mengunduh file dan mengklik tautan karena seperti yang kita tahu, masuknya ransomware seringkali melalui tautan serta file yang sengaja dikirimkan oleh pelaku. Maka selain meningkatkan keamanan, perlu pula melakukan backup data secara rutin dan mengoptimalkan penggunaan antivirus maka dari itulah kami selaku tim pro dengan yakin dan bangga mengamini mosi perdebatan kali ini. Salam yuris, salam luar biasa. Dewan juri yang terhormat, tidak terasa kita telah sampai di ujung perdebatan kali ini. Maka izinkan saya untuk menarik benang merah dari gelap terangnya perdebatan kita kali ini. Melihat dari urgensi yang telah dibahas oleh pembicara pertama, tentunya perlindungan data pribadi dalam pengintegrasian NIK dan NPWP sangat diperlukan. Hal ini akan membantu masyarakat dan pemerintah menghadapi tantangan dalam mengelola dan memproses data kependudukan serta administrasi pajak karena adanya berbagai sistem dan nomor identifikasi yang berbeda. Maka pada pasal 2 ayat 1 dan 1A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang menjadi dasar pengintegrasian NIK dan NPWP. Integrasi NIK dan NPWP di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Hal ini diharapkan dapat memudahkan proses layanan publik, meningkatkan kepatuhan pajak, serta melindungi keamanan data pribadi warga negara. Dalam konteks global, Indonesia terus berupaya mengejar ketertinggalan dalam hal integrasi. Ini dengan harapan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memperkuat sistem perpajakan secara keseluruhan. Sehingga kami kembali mendeklarasikan dan mengamini mosi kali ini dengan poin solusi, yakni meningkatkan sistem keamanan perlindungan data pribadi. Maka dari itu, fokusnya pada penguatan sistem, bukan pada pemisahan nomor NIK dan NPWP, yang pada akhirnya dengan solusi ini, pengintegrasian NIK dan NPWP dapat diimplementasikan untuk kedepannya. Maka dengan ini, kami dengan tegas, lugas, dan penuh keyakinan mendukung lahirnya mosi perdebatan kali ini. Salam yuris, salam luar biasa.